Awali dengan memperlihatkan Xuan yang berubah menjadi raksasa, sekarang Xuan sudah dikenal sebagai biksu Tang. Orang-orang bilang bahwa Xuan sedang ada di India. Xuan pun langsung senang sekaligus atoh karena mimpi Xuan yang ingin pergi ke India sudah terwujud. Gurunya pun datang dan memberikan Xuan sebuah lingkaran besar sebagai penghargaan bahwa Xuan sudah menjadi biksu pengikut Buddha yang agung. Dan tiba-tiba, itu hanyalah mimpi. Xuan pun terbangun sambil batuk-batuk karena sedang sakit. Dua pengunjung pun datang dan penasaran ingin melihat pertunjukan debus Xuan. Xuan pun atoh dan langsung memperkenalkan siluman babi yang bernama Baji. Siluman ikan yang bernama Wujing. Tetapi Wujing malah membuat bayi itu nangis dan membuat pengunjung marah sampai meminta uangnya kembali. Xuan pun meminta kesempatannya sekali lagi dengan memperkenalkan Wukong dan menyuruhnya untuk melakukan jungkir balik. Akan tetapi, dia hanya jatuh dan membuat semua orang semakin marah dan tidak percaya. Wukong pun langsung menyuruh Wujing untuk memukulnya. Semua orang pun langsung tercengang sampai tenggar kalongan karena melihat kepala Wukong yang tumbuh kembali. Tetapi Baji yang tidak kuat kalau melihat wanita langsung menggabruknya dan tiba-tiba mereka malah membuat kekacauan sampai membuat Xuan marah dan memanggil Wukong karena nakal. Wukong pun marah dan kesal sekaligus rungsing sampai mengeluarkan wujud otannya. Akan tetapi, dia malah menari karena Xuan menyanyikan lagu andalannya yang sering ia nyanyikan ketika memburu siluman. Dan inilah Journey to the West, the Demon Strike Back. Scene berpindah kepada trio Ronggeng yang sedang memburu siluman, akan tetapi dia malah dilahap oleh siluman laba-laba yang menyamar sebagai wanita cantik. Scene berpindah lagi kepada Xuan yang sedang menghukum Wukong karena sudah melakukan kekacauan di festival tadi. Singkat cerita, pagi pun tiba di saat Wujing mau nyangu dan menyiksikan Beas tetapi airnya habis. Xuan pun pergi ke sebuah kuil untuk meminta seember air. Akan tetapi mereka malah ditawarkan makan dan langsung masuk ke kuil itu. Di saat mereka sedang makan, wanita itu bisa melihat wujud asli Wukong, Baji, dan Wujing sebagai siluman. Sebaliknya dengan Wukong melihat para wanita itu sebagai wujud aslinya juga, yaitu siluman laba-laba. Wukong pun tidak bisa menahannya ingin menggaplok siluman laba-laba itu dan langsung menghampirinya. Wukong meminta wanita itu untuk menunjukkan wujud aslinya, akan tetapi Xuan malah marah dan mengusir Wukong untuk pergi keluar. Dan tiba-tiba pertarungan antara siluman pun terjadi. Wujing terkena racun laba-laba itu sampai membuat dia sedikit pusing dan tepar. Wukong pun langsung menuju raja dari siluman laba-laba itu ke ruang bawah tanah. Xuan yang hanya melihat laba-laba kecil, dia mulai beraksi dengan pedenya. Akan tetapi, rajanya sangatlah besar dan membuat Wukong langsung mengambil dan betot kepalanya. Xuan pun menyuruh Wukong untuk melepaskannya.
Akan tetapi, dia malah menggaploknya dan menghancurkannya. Xuan pun marah karena Wukong membunuh siluman itu sebelum Xuan memulai aksinya. Wukong pun bilang, karena dia akan memakanmu guru, jadi aku langsung cepat saja membunuhnya dengan satu pukulan. Xuan pun menjawab, tetapi senyumannya itu sangatlah tulus. Wukong pun bilang lagi, guru, dia hanya membohongimu, lihatlah senyumanku. Apakah aku akan membunuhmu atau ingin mengikutimu? Singkat cerita, malam pun tiba. Wukong dan Baji sedang berencana untuk membunuh Xuan karena sudah mulai rungsing dan rudet dengan aturannya Xuan. Xuan yang mengetahui rencana itu langsung berdoa kepada Buddha dan meminta diajarkan jurus tapak suci Buddha dengan suara yang sangat kecil karena sedang pera alias nyeri genggerong dan kurang minum. Baji yang menguping pembicaraan Xuan akan memberitahukan kepada berita itu kepada Wukong. Akan tetapi Xuan pun bilang, Baji, diam itu adalah emas. Singkat cerita, Xuan pun bertemu dengan Wukong yang sudah dalam wujud otanya yang siap bertempur. Wukong pun bilang, dia hanya ingin mengadu skill antara murid dan guru. Xuan pun langsung panik disertai tenggar kalongan yang mendalam dan langsung lari. Akan tetapi, Xuan malah kembali kepada Wukong karena jurus sakti yang dilakukan oleh Wukong. Xuan pun langsung mengeluarkan jurusnya, yaitu nyanyian buku paduan siluman. Akan tetapi, suara Xuan semakin kecil dan benar-benar hilang. Wukong pun langsung mengejarnya, dan secara tidak sengaja, Xuan mengangkat tangannya dan menimbulkan cahaya dari langit. Wukong pun langsung ketakutan dan bilang bahwa dia hanya ingin berolahraga sedikit saja, sampai kesangan. Tiba-tiba, Wujing berubah menjadi wujud aslinya karena efek dari racun siluman laba-laba tadi. Wukong pun langsung mendatangi Baji dan menggaploknya karena sudah membohonginya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mereka melanjutkan perjalanannya sampai tiba di India dan disambut oleh seorang menteri dan warga di sana. Menteri pun langsung memperkenalkan biksu Tang, yaitu Xuan, kepada rajanya. Akan tetapi, rajanya yang bertingkah aneh dan kekanak-kanakan menyuruh Xuan untuk menunjukkan skillnya itu. Wukong pun langsung menempelkan jimat pengikut ke Xuan, tetapi tidak sesuai harapan, Xuan malah menari-nari gak jelas dan menggaplok si raja sampai menangis. Alhasil, mereka pun langsung diusir dari kerajaannya. Xuan pun marah kepada Wukong karena telah mempermalukannya dan ingin menggaploknya. Wukong pun bilang, aku lebih baik memilih ditampar dan mati daripada terus-terusan dipermalukan dan dimarahi oleh Xuan sampai disiksa. Xuan pun menyadari kesalahannya dan langsung meminta maaf kepada Wukong. Dan Wukong pun memaafkannya. Singkat cerita, mereka pun masuk lagi ke istana itu untuk meminta maaf kepada raja atas apa yang telah dilakukan oleh Wukong. Akan tetapi, Wukong malah menggaploknya dan membuat raja itu mengeluarkan wujud aslinya. Dan ternyata, dia adalah siluman roda emas berapi. Dan pertarungan Wukong dengan siluman api itu pun dimulai dengan epiknya. Siluman api pun memanggil Wukong, "Woi, Keracaludi, keluar Shakehead!" Sampai membuat Wukong marah dan mengeluarkan wujud otanya yang sangat ganas.
Singkat cerita, Wukong memenangkan pertandingan. Xuan pun membuatnya menjadi boneka dan memberikannya kepada menteri. Dan ternyata si raja sedang dikurung di bawah tanah dan ingin melihat para pengikutnya yang ada di istana itu. Menteri pun memperkenalkan Felicity, seorang penari balet sekaligus seorang pongdut, kepada raja. Akan tetapi, Xuan malah terpesona dengan tarian Felicity sampai mengingatkannya kepada Nona Duan. Xuan pun meminta izin kepada raja untuk membawa Felicity menemani perjalanannya ke barat. Dan akhirnya raja pun mengizinkannya. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Wukong yang mencurigai Feli adalah iblis karena penglihatan Wukong yang sangat tajam. Wukong pun mengganggu apel Xuan dan Feli dan membawa Xuan untuk bilang bahwa Felicity adalah iblis. Alhasil, Xuan pun tidak mempercayainya. Felicity yang melihat Wujing yang sedang flu dan memberikannya minum, dan Wujing pun kembali normal menjadi manusia biasa lagi. Wukong pun memberikan cermin ajaib kepada Felicity yang bisa membuat iblis terlihat wujud aslinya di dalam cermin itu. Akan tetapi, dia gagal. Wukong tidak menyerah dan langsung menyayat tangan Felicity dengan tujuan melihat darahnya di cermin itu. Alhasil, dan masih saja gagal. Wukong pun mulai rungsing dan murang-maring, meminta menunjukkan tempat tinggal Felicity berasal. Singkat cerita, mereka pun tiba di kampungnya Felicity. Akan tetapi, Wukong yang tidak kuat dengan iblis yang ada di sekitarnya langsung murang-maring kembali. Xuan pun langsung menahannya sampai membuat Wukong langsung marah dan memutuskan ikatan mereka sebagai murid dan guru sudah berakhir. Wukong pun langsung membantai semua iblis yang berwujud manusia yang berada di sana. Felicity pun menangis karena melihat orang tuanya dibunuh oleh Wukong. Di saat Wukong mau membunuh iblis terakhir, yaitu Felicity, tetapi Xuan menghalanginya dan menahannya. Xuan pun berencana menyanyikan lagu andalannya, akan tetapi dia malah terikat oleh tasbih itu. Wukong pun langsung menghajar Xuan karena masih saja belum mempercayai omongan Wukong. Sampai pada akhirnya Felicity pun mengaku bahwa dirinya dan semua warga di sana adalah iblis. Dan ternyata Felicity sudah meninggal, dirinya hanya setumpukan tulang. Akan tetapi dukanya tidak pernah mati dan menyulap semua penduduk yang ada di sana menjadi hidup. Wukong pun langsung mengeluarkan wujud terakhirnya yang sangat besar dan menelan Xuan hidup-hidup dan langsung naik ke atas bukit. Menteri pun datang bersama siluman api yang ternyata menteri itu juga adalah siluman burung piit. Xuan pun dimuntahkan kembali dan ternyata perselisihan antara Wukong dan Xuan hanyalah bohongan dengan tujuan memancing si menteri mengeluarkan wujud silumannya. Dan pertarungan pun dimulai. Tiba di ronde pertarungan akhir, siluman burung piit pun memanggil Buddha dan menyerang Sun Wukong. Akan tetapi, itu hanya Buddha palsu yang dikarenakan jurus dari siluman burung piit. Wukong pun langsung mengeluarkan tongkatnya dan menangkisnya.
Dan Wukong pun langsung memanggil awan Kintonya sampai terjadilah pertarungan yang sangatlah epik. Dan tiba-tiba Buddha api pun muncul dibarengi dengan Buddha petir yang membuat Wukong semakin kesusahan melawannya. Dan tiba-tiba Buddha asli pun muncul dan menghancurkan Buddha palsu itu. Buddha pun meminta siluman burung piit itu mengeluarkan wujud aslinya dan menangkapnya, karena sudah menyebarkan kesesatan di dunia ini. Singkat cerita, Swan pun mendatangi Felicity yang sebentar lagi akan menghilang. Mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi ke barat. Dan film pun tamat.